Selamat pagi, selamat bertemu kembali di tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, Pak Markus ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian untuk melanjutkan ke level berikutnya, yaitu di kelas 11. Pada materi hari ini, Bapak akan membahas tentang hak asasi manusia. Sebelum menyampaikan materi, saya akan jelaskan pengertian dasarnya. Apa sih hak itu? Hak adalah merupakan sesuatu yang harus diberikan, sesuatu yang harus diterimakan kepada orang lain. Kemudian, dari manakah hak itu? Hak itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan sejak manusia lahir. Sehingga hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan merupakan pemberian penguasa, pejabat, sehingga sejak manusia dilahirkan pun sudah memiliki hak asasi. Nah, untuk lebih memahami pengertiannya, kemudian penggolongannya, dan juga lebih mengerti jaminan peraturan perundangan di negara kita seperti apa, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. Selamat belajar. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. HAM memiliki sifat dan unsur. Sifatnya yang pertama ada universal, yang berarti HAM itu berlaku bagi semua orang. Yang kedua, utuh, berarti HAM itu tidak bisa dibagi-bagi. Hakiki merupakan hak sebenarnya. Permanen atau kekal artinya hak itu tidak bisa dicabut atau diminta kembali. Kemudian unsurnya ada keistimewaan atau privilege, kemudian klaim, kuasa, kemudian kekebalan. Tujuan dan fungsi HAM itu apa? Nah, tujuannya adalah melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Lalu fungsinya membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Yang kedua, memperluas kepentingan. Prinsip HAM dikemukakan oleh ada dua orang ahli yang mengemukakan, Rona K.M. Smith dan Manfred Nowak. Menurut Rona K.M. Smith, adanya prinsip kesetaraan atau equality, lalu prinsip pelarangan diskriminasi atau non-discrimination, kemudian prinsip kewajiban positif setiap negara. Kemudian Manfred Nowak menyatakan ada prinsip universal, prinsip ketergantungan, kemudian prinsip saling terkait, atau prinsip tidak terbagi. Teori HAM ada tiga. Yang pertama, teori hak alami atau kodrati, yang artinya HAM dipandang sebagai hak kodrat yang sudah melekat sejak manusia lahir dan akan hilang ketika manusia meninggal. Yang kedua, teori positivisme, yang artinya setiap warga negara baru mempunyai hak setelah ada aturan yang jelas dan tertulis yang mendasar hak-hak warga negara tersebut. Kemudian yang ketiga, teori relativisme budaya. Hak asasi manusia tidak hanya bersifat universal, tetapi dalam penerapannya HAM harus memperhatikan realita budaya masyarakat yang berlaku di tempat. Apakah teori HAM yang sedang dianut di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya kita harus mengupas lebih jelas di mana HAM itu terletak. Nah, di dalam dasar negara kita Pancasila mengandung tuntunan kelima sila Pancasila. Sebagai contoh bentuk penerapannya dalam menerapkan HAM, misalnya di sila pertama, memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang sila kedua, pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Kemudian sila ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.
sila keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan-kegiatan musyawarah. Sedangkan sila kelima, menghormati hak orang lain. Apakah HAM diatur dalam undang-undang? Tentu saja bahwa HAM itu juga diatur di Konstitusi Dasar Negara kita, yaitu terdapat di dalam bab 10A pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apakah undang-undang hanya itu yang mengatur? Tentu tidak. Berbagai peraturan perundang-undangan juga diatur oleh pemerintah. Misalnya, ketetapan MPR nomor 17, MPR 98 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam. Yang ketiga, Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang keempat, Kepres nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Kemudian selanjutnya diatur juga berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti misalnya Inpres nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Undang-Undang nomor 39 tahun 9 tentang HAM. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian amandemen kedua Undang-Undang 45 bab 10A pasal 28A sampai 28C. Nah, itulah berbagai undang-undang yang mengatur HAM. Berikut ini merupakan contoh berpartisipasi dalam menegakkan HAM. Berikut ini merupakan contoh tindakan menyatakan pendapat di muka umum yang memprotes tentang kasus Setia Novanto. Demikian materi hari ini. Setelah belajar tentang hak asasi manusia, tentunya kita semakin mengerti hak asasi manusia, mengerti juga peraturan perundang-undangan di dalam kehidupan bernegara, dan tidak hanya mengerti, tapi kita mau mempraktekkan, melakukan, menerapkan di dalam kehidupan kita sebagai warga negara, warga masyarakat, maupun warga sekolah di mana kita berada saat ini. Terima kasih. Kita akan bertemu untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Amin.